Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Purnomo, angkatan 2017, LPM 1708 260023. Pertama, saya akan membahas mengenai persalinan normal. Yaitu persalinan normal adalah proses kelahiran bayi secara alami melalui vagina ibu tanpa intervensi medis yang signifikan. Jadi proses ini juga dapat dilibatkan melalui beberapa hal. Yang pertama itu kontraksi uterus yang efektif untuk membantu dorongan bayi untuk keluar. Yang kedua itu pembukaan serviks yang cukup. Nah, di posisi ini juga diperhatikan juga tidak adanya komplikasi medis yang mengancam seperti penyakit preeklamsia atau diabetes gestasional. Nah, kemudian posisi bayi, posisi kepala di bawah atau stepalik, ini adalah posisi yang ideal, di mana kepala bayi menghadap ke bawah menuju pintu rahim. Nah, ini memfasilitasi persalinan normal karena bagian kepala bayi yang paling besar yang akan keluar terlebih dahulu. Kemudian, perhatikan juga usia kehamilan yang paling umum untuk persalinan normal adalah antara 37 hingga 42 minggu. Persalinan yang terjadi sebelum 37 minggu ini dianggap prematur. Nah, sementara persalinan setelah 42 minggu dianggap postpartum atau melewati masa subur. Nah, meskipun persalinan normal dapat terjadi di luar rentang ini, biasanya persalinan pada usia kehamilan yang lebih pendek atau lebih panjang dari rentang normal tersebut dapat memerlukan pemantauan atau intervensi medis tambahan. Tata cara persalinan normal melibatkan beberapa tahap, antara lain yang pertama persiapan ibu mempersiapkan diri fisik dan mental untuk persalinan, juga meliputi menghadiri kelas persalinan, juga menjaga kesehatan dan membuat rencana persalinan. Nah, tahap awalnya kita mulai dari awal kontraksi hingga pembukaan serviks yang sekitar 3-4 cm. Kontraksi ini adalah tahap di mana kontraksi mulai terjadi secara teratur dan serviks mulai membuka. Tahap aktif serviks ini biasanya membuka hingga sekitar 10 cm. Kontraksi ini menjadi lebih kuat dan lebih sering. Nah, inilah tahap di mana bayi bisa dilahirkan. Pengeluaran plasenta juga bisa dilahirkan setelah bayi lahir. Plasenta atau ari-ari juga perlu dikeluarkan dari rahim. Perawatan pasca persalinan, ibu dan bayi dipantau untuk memastikan kesehatan mereka setelah persalinan. Ini termasuk pemeriksaan ibu untuk memastikan tidak adanya komplikasi serta merawat bayi baru lahir. Nah, untuk membantu kita dalam melihat perkembangan janin ini, maka kita lakukanlah patograf, di mana patograf juga biasanya dilaksanakan sejak awal persalinan hingga sampai persalinan itu selesai. Nah, proses pengisian ini juga dimulai sejak pasien mulai mengalami tanda-tanda awal persalinan hingga setelah bayi dilahirkan serta juga plasenta yang dilahirkan. Patograf merupakan alat atau lembar kerja yang digunakan oleh tenaga medis untuk mencatat dan memantau perkembangan persalinan secara sistematis. Nah, tujuan utama dari penggunaan patograf ini sendiri adalah untuk mendeteksi komplikasi persalinan sedini dan mungkin untuk menggunakan patograf, yaitu persalinan sedini ini mungkin dan mengambil tindakan yang perlu digunakan atau diperlukan untuk mencegah atau mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya pemantauan atau perkembangan persalinan secara teratur, maka menggunakan patograf, tenaga medis ini dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah intervensi yang sesuai, seperti memutuskan kapan melakukan tindakan seperti operasi sesar. Jadi, apa saja itu patograf? Patograf yaitu bagian atas patograf biasanya mencakup informasi identitas ibu, seperti nama,
nomor rekam medis, usia, serta tanggal masuknya si pasien tersebut. Lalu serta informasi tentang kehamilan seperti usia kehamilan dan tanggal perkiraan lahir. Grafik pembukaan serviks juga bagian tengah patograf yang biasanya berisi grafik atau tabel untuk mencatat pembukaan serviks secara berkala. Biasanya pembukaan serviks ini direkam setiap 1-2 jam. Namun kita juga melakukan grafik kontraksi uterus, di mana grafik ini atau tabel ini juga digunakan untuk mencatat frekuensi dan durasi kontraksi uterus. Ini juga membantu dalam menilai kekuatan kontraksi dan kemajuan persalinan. Adapun catatan tanda-tanda vital, yaitu bagian patograf juga mencakup ruang untuk mencatat tanda-tanda vital ibu, seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan denyut nadi. Nah, hal ini juga penting dapat dilihat untuk memantau kesejahteraan ibu selama persalinan. Lalu tercatat janin, terdapat ruang untuk mencatat denyut jantung, penting juga bagi kesejahteraan bayi selama persalinan. Nah, ruangan untuk catat tambahan juga terkadang dapat terlihat patograf ini memiliki ruang tambahan untuk mencatat informasi lain yang relevan, seperti pemberian obat atau intervensi medis lainnya. Nah, dengan adanya patograf, maka akan dilaksanakan pemantauan rutin sehingga tenaga medis dapat menggunakan untuk deteksi diri kemungkinan terjadinya komplikasi. Jadi di sini yang saya bahas ini pertama itu cara persalinan normal serta aturan-aturannya, serta apa itu memang patograf dan apa arti dari patograf ini sendiri. Jadi di dalam patograf ini sendiri dapat disimpulkan bahwasanya untuk melihat beberapa lama janinnya sebelum berkontraksi atau sebelum lahir, yaitu dengan cara HPHT tadi, haid pertama dan haid terakhir. Jadi di situ dapat kita lihat kapan dia lahirnya dan kapan sudah berapa bulan usia janinnya. Jadi bagi teman-teman, baiklah di sini saya menjelaskan yang dua materi tadi. Yang pertama persalinan normal dan yang kedua untuk melihat patograf apa itu patograf. Nah, juga di posisi ini kita juga membahas adanya komplikasi medis yang mengancam pada persalinan normal, yaitu ada juga preeklamsia atau diabetes gestasional. Nah, pengisian patograf biasanya dilaksanakan sejak awal persalinan hingga selesai. Nah, proses pengisian ini dimulai sejak pasien mulai mengalami tanda-tanda awal persalinan hingga setelah bayi dilahirkan serta plasentanya dilahirkan. Tujuan utama dari penggunaan patograf yaitu untuk mendeteksi komplikasi persalinan sedini mungkin dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan memantaunya perkembangan persalinan secara teratur menggunakan patograf, tenaga medis mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah intervensi yang sesuai, seperti memutuskan kapan melakukan tindakan seperti operasi sesar. Jadi apabila si pasien atau si ibu sudah sekitar 8 bulan kehamilannya, akan tetapi daerah pinggul atau bagian pinggangnya mengecil, jika tidak bisa melakukan persalinan normal, maka kita akan lakukan yaitu SC atau operasi sesar. Pengisian patograf biasanya dilaksanakan sejak awal persalinan hingga selesai. Mungkin yang dapat saya sampaikan
Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.